Di tengah kota yang dipenuhi bayangan kegelapan, seorang preman kejam yang dikenal sebagai Raja Kegelapan, mengendalikan segala sesuatu dengan keangkuhan dan kekejamannya. Warganya hidup dalam ketakutan, tak berdaya di bawah kekuasaannya yang menindas. Raja Kegelapan, atau yang sebenarnya bernama Malik, adalah preman yang memerintah kota dengan tangan besi dan hati yang dingin. Dulu, ia adalah anak jalanan yang tumbuh dalam keadaan sulit, dan kehidupannya yang keras membentuk dirinya menjadi sosok yang tak kenal ampun. Kekejamannya muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari dunia yang selalu mencoba meruntuhkannya. Malik tumbuh dengan keberanian dan kekuatan fisik yang luar biasa, membuatnya dikenal di kalangan para preman. Seiring waktu, ia menyusun pasukan preman yang setia, dan dengan kecerdasannya yang tajam, Malik menjadi pemimpin yang disegani di dunia bawah kota. Keberhasilannya dalam mengendalikan perdagangan ilegal, perjudian, dan segala bentuk kejahatan lainnya membuatnya mendapatkan julukan Raja Kegelapan. Namun, kekuasaan tidak pernah cukup bagi Malik. Ia merasa bahwa ketakutannya adalah kunci untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia memimpin dengan kekejaman, membuat anak buahnya takut padanya sebanyak yang mereka takuti lawan-lawannya. Kejamnya hukuman bagi yang berani melawan membuat kota itu tenggelam dalam ketakutan. Namun, di balik tirani Raja Kegelapan, ada seorang pemuda bernama Arka yang tumbuh dalam bayang-bayang ketidakadilan. Kehilangan orang-orang yang dicintainya karena ulah Raja Kegelapan, memicu bara perlawanan dalam dirinya. Dengan tekad yang bulat, Arka mulai mengumpulkan kelompok pemberani yang berbagi visinya untuk mengakhiri kezaliman yang melanda kota. Ketika Arka dan kelompoknya muncul sebagai ancaman, Malik merasa terancam. Keberanian dan semangat perlawanan yang dibawa oleh Arka membuatnya melihat ancaman yang sebelumnya tidak terlihat. Malik tidak bisa membiarkan kelompok Arka mengganggu kekuasaannya, dan dia pun memutuskan untuk menanggapi ancaman tersebut dengan kejam. Sebelum pertempuran malam itu, Malik memberikan pidato kepada anak buahnya, menggambarkan Arka dan kelompoknya sebagai ancaman terbesar bagi keberlanjutan kekuasaannya. Ia menekankan perlunya menanggapi dengan keras untuk menjaga kredibilitasnya sebagai Raja Kegelapan. Pikiran kejamnya membuat anak buahnya semakin takut dan tunduk pada perintahnya. Pertempuran itu sendiri menjadi titik balik dalam kehidupan Malik. Meskipun memiliki kekuatan fisik dan kepemimpinan yang kuat, ia merasa kesulitan menghadapi semangat dan solidaritas yang dimiliki kelompok Arka. Pertarungan dengan Arka sendiri menghadirkan refleksi bagi Malik tentang kehidupannya yang penuh kekejaman. Di tengah pertarungan yang sengit, Malik mulai meragukan metodenya sendiri. Ketakutannya tidak lagi cukup untuk mempertahankan kekuasaannya, dan keberanian Arka membuka mata Malik tentang pentingnya keadilan dan perdamaian. Pada akhirnya, dalam momen yang dramatis, Malik menyerah pada Arka, mengakui kekalahan dan kegagalannya sebagai Raja Kegelapan. Arka tidak hanya berhasil mengalahkan Raja Kegelapan, tetapi juga menginspirasi warga kota untuk berdiri bersama dan melawan ketidakadilan. Ia dan kelompoknya menjadi pahlawan bagi kota itu, membawa sinar keadilan dan harapan bagi mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan. Keputusan Malik untuk menyerah membuka jalan bagi transformasi kota. Meskipun awalnya dicemooh oleh anak buahnya yang masih setia, mereka juga mulai merenung tentang makna keberanian dan keadilan. Kehidupan kota itu yang dulu dikuasai oleh ketakutan, kini melihat sinar harapan dan kesempatan untuk memulai kembali. Dengan keberanian dan tekadnya, Arka tidak hanya mengalahkan Raja Kegelapan, tetapi juga membantu mengubah hati dan pikiran orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Malik sendiri, meskipun telah mengalami kekalahan, menemukan peluang untuk memperbaiki kesalahannya dan menebus dosa-dosanya di balik bayang-bayang kota yang pernah ia kuasai.